Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Senganugraha dari kelas C9 Manajemen dengan nomor NPM 10121424. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester, yaitu mata kuliah Teknik Negosiasi dan Komunikasi. Video ini berisi mengenai negosiasi antara investor dengan owner. Nanti ada dua orang yang berperan sebagai investor dan owner. Di sini saya sebagai owner yang membuat business plan dan teman saya yaitu Hilman Al-Bukhari sebagai investor, sebagai pemberi dana. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Hilai Direman Mantap karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menampilkan atau mempresentasikan mengenai bisnis plan yang saya buat ini. Meskipun secara visual, semoga apa yang saya tampilkan atau saya presentasikan ini bisa menjadi terbaik gitu. Bisa. Nah, mengenai jenis bisnis yang saya buat yaitu bisnis kuliner ya. Mengenai jenis makanannya yaitu makanan cibai ya. Cibai atau saya sering beri nama cibai bunglon, Pak. Nah, mengenai profil perusahaan ya, pemiliknya saya sendiri yaitu Reza Samanbraha. Kemudian tahun berdirinya yaitu 2022. Mengenai jenis usahanya yaitu kuliner. Mungkin slide selanjutnya. Nah, daftar isi. Nah, ini merupakan poin-poin yang nanti saya akan jelaskan satu persatu. Mungkin selanjutnya. Nah, pertama cibai ya. Apa itu cibai? Cibai itu adalah salah satu makanan yang bahan bakunya itu terbuat dari tepung aci ya. Dan cibai itu merupakan salah satu makanan khas Garut. Mengenai proses pembuatan cibai itu cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam arti simple ya. Jadi intinya cibai itu adalah salah satu makanan yang terbuat dari tepung aci ya dan merupakan salah satu makanan khas Garut. Dan proses pembuatannya yaitu cukup mudah ya, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, dalam arti ya simple ya, gitu. Selanjutnya cibai bunglon ya. Nah, cibai bunglon. Kenapa dinamai cibai bunglon ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kenapa saya memberi nama cibai bunglon. Seperti yang kita tahu bahwa bunglon itu adalah salah satu hewan ya, hewan melata, dan bunglon ini memiliki ciri khas tersendiri ya, yaitu bisa berubah warna ya, bisa berubah warna. Terus apa kaitannya dengan makanan yang saya produksi? Kenapa disebut dengan cibai bunglon? Mengenai perbandingan antara produk yang saya buat dengan nama bunglon ini adalah seperti yang tadi dijelaskan, bunglon itu ciri khasnya adalah bisa berubah warna. Namun makanan saya bukan hanya berubah warna, tetapi juga cita rasa, isi, dan juga warnanya. Ya, jadi bukan hanya warna, tetapi juga cita rasa dan juga isinya bervariasi.
yaitu kesimpulan mengenai kenapa saya memberikan nama Cibai Bunglon. Itulah. Jadi cibai adalah makanan yang terbuat dari tepung aci dan dibungkus dengan kulit lumpia. Pada umumnya cibai hanya memiliki dua varian, yaitu yang original, artinya yang tidak ada isinya, hanya tepung aci, dan juga pedas, ya, yang rasanya pedas. Namun di sini saya akan menambahkan beberapa varian isi, ya, diantaranya seperti suwir ayam, sosis, bakso, keju mozzarella, dan lain-lain. Nah, mengenai keju mozzarella nih, lagi rame-ramenya nih, keju mozzarella. Sekarang banyak kaum pemuda atau remaja yang sangat suka dengan keju mozzarella ya. Selain memiliki tekstur yang berbeda dengan keju-keju yang lainnya. Namun bahkan kami di sini akan menerima request dari konsumen. Dalam arti kami memberikan kesempatan kepada konsumen untuk untuk mengeluarkan atau pendapatnya mengenai isi dari cibai supaya kita bisa membuat inovasi-inovasi baru mengenai isi dari cibai tersebut ya. Dan itu sangat membantu sekali untuk bagi kami supaya bisa membuat inovasi-inovasi baru. Makanya kami sangat mendukung mengenai ide-ide ataupun pendapat dari para konsumen. Dalam arti kami harus peka gitu terhadap keinginan konsumen. Selanjutnya, target penjualan. Nah, target penjualan kami yaitu masyarakat ya, masyarakat secara luas, baik itu di kalangan anak-anak, remaja atau mahasiswa, bahkan sampai orang tua. Jadi target penjualan kami masyarakat secara luas, gitu ya, dari anak-anak sampai orang tua. Selanjutnya, mengenai macam-macam isi ya, tadi sudah dijelaskan bahwa awalnya original dan juga pedas. Nah, di sini kami mencoba untuk berinovasi mengenai isi dari cibai yang kami produksi. Yang pertama ya ada original ya yang tadi, kemudian ada suwir ayam, nah, kemudian ada sosis dan juga keju mozzarella. Nah, ini tampak ya kalau dilihat dari fotonya sungguh enak ya, enak mantap. Nah, mungkin selanjutnya mengenai keuntungan ya, mengenai keuntungan yang pertama biaya produksi untuk satu kali produksi yaitu Rp600.000 ya. Jadi modal awal kita adalah cukup hanya dengan bermodal 600.000 ya. Dengan total produksi ya yaitu 200 cup ya. Dari setiap cupnya itu berisi 5 biji, 5 cibai ya. Jadi 1.000 biji ya menjadi 200 cup. Tiap cupnya itu 5 biji. Kemudian mengenai harga jualnya yaitu 10.000 ya per cup. Mengenai penjualan rata-rata yaitu 180 ya. Nah, keuntungan yang kita dapatkan ya, seperti penjualan itu sekiranya kita mendapat 1.800.000 ya. Kalau penjualan kita laris ya, harga dari penjualan rata-rata 180 kali 10.000. Jadi totalnya 1.800.000. Ini pendapatan yang kita dapat. Gitu.
Namun di sini masih belum bersih ya. Kalau kita ingin melihat keuntungannya, kita kurang dengan biaya produksinya. Tadi kan modal kita 600, berarti 1.800.000 dikurang 600.000 ya, totalnya 1.200.000. Nah, ini 1.200.000 ini merupakan keuntungan bagi keuntungan bersih bagi kita ya. Jadi, nah ini sangat sangat untung besar lah bagi kita yang misal jual makanan ini, Shiba ini ya, dengan bermodal 600.000 kita akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat ya. Jadi berbalik modal 1 kali penjualan, bahkan kita bisa balik modal gitu ya. Nah, di sini saya berkeinginan mempunyai keinginan untuk membuka cabang ya, 10 cabang ya. Nah, di sini saya sangat membutuhkan dana sebesar 100 juta ya, 100 juta, sekitaran 100 juta. Ya, jadi di sini makanya kenapa saya mengundang Bapak untuk bisa melihat wah bingung. Nah, ya, jadi maksud saya mengundang Bapak di sini ya, semoga Bapak bisa menjadi investor untuk saya, untuk kami, supaya bisa bisa mewujudkan keinginan yang kami inginkan, yaitu membuat atau membuka 10 cabang baru gitu ya. Dana yang kami butuhkan yaitu sekitar 100 juta. Dan Bapak jangan takut, karena tadi sudah jelaskan mengenai keuntungan itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Jadi sangat terjamin lah ya dengan keuntungan tadi satu kali kita produksi, kita penjualan, kita akan mendapatkan 1 juta, sekitaran 1.200.000 ya. Apalagi kalau kita sudah mempunyai 10 cabang ya, 10 cabang. Jadi 1.200.000 dikali 10 ya, kalau kita punya 10 cabang. Hasilnya itu 12 juta. Wah, luar biasa Pak keuntungannya ya. Nah, apalagi kalau kita kalikan seminggu ya, 12 juta dikali 7 hari. Itu sekitar 84 juta. Sangat luar biasa ya Pak. Jadi mengenai keuntungan sudah tidak bisa diragukan lagi Pak. Jadi semoga Bapak berkenan untuk bisa menjadi investor di perusahaan kami gitu Pak. Nah, mungkin selanjutnya ya. Nah, ini mengenai informasi atau kontak terkait produk yang kami buat, bisa dilihat melalui website atau nomor handphone atau sosial media ya. Saya punya IG, itu tercantum ada Reja SN 223. Nah, itu. Nah, mengenai yang terakhir, mengenai bagaimana pembagian keuntungan, saya ada mempunyai keinginan mengenai pembagian kumaha teh kakak dari teh kumaha Ya, pembagian keuntungan, bagaimana mengenai pembagian keuntungan apa
dari kami atau pihak Eja, nah nanti nyebutnya pihak pengelola lah, sebesar Siap. 80%. Oh, sok, siap. Sok. Nah, mengenai keuntungan, pihak kami mengajukan pembagian kepada kami 80%, kemudian kepada Bapak mungkin selaku yang berkenan nanti akan mendapatkan 20%. Gimana, Pak? Baik, kalau untuk pembagian keuntungan sebesar 20% untuk kami itu sangat kurang apa ya? Kurang menguntungkan untuk pihak kami. Soalnya kami pun ya harus berproses juga ya mengajukan atau mencarikan dananya. Jadi kami juga ingin mendapat keuntungan sebesar 40% untuk pihak kami atau investor, dan untuk pihak Bapak sebesar 60%. Bagaimana kalau seperti itu? Baik, terima kasih. Kalau 40% itu Pak, bagi kami cukup apa ya, terlalu besar gitu Pak. Karena kami kan sebagai pengelola ya, sebagai pihak yang secara langsung memproduksi ya, dalam arti pengelola. Jadi untuk 40% itu cukup apa namanya, cukup besar bagi kami. Gimana kalau gini aja Pak, kita luruskan aja menjadi kami 70%, kemudian Bapak 30%. Gimana Pak? Oke, kalau misalkan seperti itu, 30% juga bagi kami ya sedikit menguntungkan atau lumayan ya. Oke lah, kalau begitu kami setujui bahwa untuk pembagian keuntungan, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar 30% dan pihak pengelola atau pihak pengusaha sebesar 70%. Baik, kita sepakati saja kemungkinan dana akan cair 4-5 hari dari sekarang. Kemungkinan nanti saya hubungi lagi kepada Bapak, dan semoga bisnis kali ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga kita semua bisa bekerja sama dengan baik ya Pak. Amin. Baik Pak, terima kasih. Jadi Bapak berkenan menjadi investor bagi perusahaan kami? Siap, berkenan Pak, insya Allah. Ditunggu saja 4-5 hari dana akan Baik. cair. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dan saling berhubungan baik lah Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Alhamdulillah video yang kami buat telah selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton, khususnya bagi saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.